Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertao Yantu Wiswata. Semoga tiada halangan dan semoga pikiran baik datang dari segala arah. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, saya Yeni Susanti hadir dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang tampak pada monitor layar Anda, saat ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Oksan Wibowo, penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Langsung saja mari kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Bu Yeni. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Astungkara, kabar baik, sehat dan bahagia tentunya. Bu Yeni, manggilnya Mbak Yeni aja ya. Boleh, ya. boleh. Mbak Yeni sendiri gimana kabarnya? Astungkara sehat Bapak. Iya. Matur nuwun, terima kasih nih Mbak Yeni sudah diundang di podcast Kemangi kali ini. Gimana Mbak Yeni? Gini Bapak, pada kesempatan kali ini mari kita berbincang-bincang sedikit tentang layanan dan program yang ada di penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Oke, baik. Saya tak nyapa sahabat podcast Kemangi dulu ya. Silakan Bapak. Om Swastiastu, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, selamat datang dan semoga kita semua dalam lindungan dan tuntunan Ida Sang Hyang Widi Wasa tentunya, dan harapannya kita mampu menjalankan swadharma kita masing-masing dengan baik dan lancar. Baik Mbak Yeni, jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa saya tuh baru 1 tahun berdinas di Kabupaten Banyuwangi ini sebagai penyelenggara Hindu. Nah, dari rentan waktu 1 tahun itu banyak hal yang kami temukan, banyak hal yang kami dapatkan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dan langsung di tengah-tengah umat itu ya. Itu. Dan akhirnya dari beberapa hal yang kami temukan itu mau tidak mau harus kami dalami, harus kami pahami dan selesaikan itu kira-kira kalau jadi persoalan gitu ya. Jadi terkait dengan tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara Hindu, kami memiliki 3 program. Apa saja Bapak? Yaitu 3 program tersebut adalah di program pendidikan, di program urusan dan program keadministrasian gitu ya, atau kesekretariatan. Di mana 3 program tersebut kita breakdown menjadi beberapa layanan gitu kan, yaitu layanan pendidikan, layanan urusan agama Hindu, kemudian layanan administrasi gitu kira-kira. Gitu Mbak Yeni. Baik Pak, selain 3 program itu mungkin ada program lain di penyelenggara Hindu yang menjadi program unggulan di penyelenggara Hindu mungkin Pak? Tentu. Jadi karena kita ini ibaratnya kita sudah di lapangan ya. Nah, kita di lapangan, terus kemudian kita banyak sekali bertemu dengan umat, bertemu dengan lembaga-lembaga gitu kan. Jadi semakin kesini tuh kita semakin semakin ada saja ide-idenya gitu kan. Itu. Contohnya Pak, seperti apa? Baik, jadi gini, saya coba ulas yang tadi 3 program itu ya, yang jadi 3 layanan itu kan. Layanan pendidikan itu kita bicara tentang lembaga pendidikan, Pasraman, terus kemudian ada yang namanya sekarang itu Widyalaya. Ya, layanan pendidikan. Layanan pendidikan itu bisa berupa tentang bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan, bantuan operasional, bantuan sarana prasarana, bantuan rehab gedung rumah ibadah ya. Oh, kalau rumah ibadah itu termasuk dalam layanan urusan agama. Nah, layanan urusan agama itu menyangkut juga tentang bantuan rehabilitasi atau pembangunan tempat ibadah pura dalam hal ini, kemudian operasional tempat ibadah, kemudian sarana prasarana tempat ibadah gitu kan. Nah, terus kemudian yang ketiga layanan layanan keadministrasian itu menyangkut tentang legalisasi satu lembaga atau pura itu.
yang dalam hal ini tanda daftar lembaga ataupun tempat ibadah itu kan, yang sudah lama digaungkan oleh Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, yang mana disarankan itu setiap pura, setiap lembaga agama keagamaan itu wajib memiliki tanda daftar lembaga itu. Sebagai legalitas gitu. Betul, ya Bapak ya, sebagai legalitas. Karena di dalam tanda daftar itu kan berbunyi bahwa mereka yang sudah memiliki tanda daftar itu artinya sudah berada di bawah naungan ataupun di bawah binaan Kementerian Agama. Kan itu. Selain tanda daftar lembaga, kami juga ada layanan pemberian rekomendasi. Rekomendasi baik itu rekomendasi bantuan, rekomendasi izin pendirian lembaga atau pasraman gitu kan, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, lalu tadi Mbak Yeni menyinggung masalah program yang di luar 3 layanan itu. Iya, di luar 3 itu, Wak. Ini menarik, Mbak. Jadi ya karena saya bukan berasal dari asli Banyuwangi ya. Jadi rasa ingin tahu saya terhadap Banyuwangi itu tinggi ya Pak tinggi. Ya, rasa penasarannya rasa itu ya. penasaran tinggi. Apalagi sebelum saya ke Banyuwangi itu Banyuwangi dikenal dengan populasi yang umat yang banyak gitu kan. Makanya kemarin itu di awal tahun 2024 itu sempat saya melakukan pendataan yang dengan metode sederhana saja, dengan memanfaatkan teman-teman penyuluh agama Hindu. Itu kami melakukan pendataan umat Hindu yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan ternyata umat Hindu di Kabupaten Banyuwangi itu tersebar di 15 kecamatan, gitu kan, tersebar di 15 kecamatan. Nah, saya dengan bantuan dari teman-teman penyuluh itu kami mendata, gitu kan, kami mendata, terus untuk selanjutnya kami petakan sehingga menjadi program. Jadi dalam sebuah administrasi itu kan kita mau memprogramkan apapun itu kan kita berbasis pada data dulu. Data, iya Pak. Itu berbasis data dulu. Nah, kemudian kami juga melakukan pendataan tempat ibadah pura di Kabupaten Banyuwangi, itu ternyata berjumlah 150 lebih, Mak. Banyak sekali ya Pak ya. Saya juga baru kali ini gitu kan ya. 150 sekian lah itu. Terus kemudian ada juga lembaga-lembaga lain gitu kan. Nah, lalu terkait tadi dibilang program selain 3 layanan itu atau 3 program itu, saya memiliki program yang namanya Jumat Dulan. Seperti apa itu Pak programnya? Iya, ini pokoknya dulan, Mbak. Ini setiap hari Jumat berarti dolan gitu, Pak? Iya, kalau tidak ada kepentingan yang lain, urusan yang lain, dan tentunya kita sehat ya. Saya setiap Jumat itu saya selalu sambang, selalu menyapa ke umat. Kepada pengurus pasraman, pengurus pura, umat, dan lain sebagainya. Nah, saya ternyata dengan adanya program Jumat Dulan itu saya bisa menangkap banyak hal. Tadi ya saya bilang. Padahal sederhana ya Pak ya. Sederhana, sangat sederhana. Hanya dolan gitu ya Pak ya. Ketemu sembahyang. Tapi manfaatnya itu luar biasa. Saya bisa menangkap apa yang menjadi keinginan umat, apa yang menjadi harapan umat gitu kan. Dan ternyata dari Jumat Dulan itu juga saya mendapatkan fakta yang agak sedikit mengharukan juga. Ternyata banyak di antara umat kita yang belum mengenal Kementerian Agama. Iya, benar itu fakta itu. Ya, Pak, ya? Iya. Jadi belum begitu mengenal Kementerian Agama. Nah, sehingga kami dalam Jumat Dulan itu mensosialisasikan, memperkenalkan diri gitu kan, bahwa kami dari Kementerian Agama gitu kan, mensosialisasikan program-program yang ada, khususnya dari Direktorat Bimas Hindu, baik di level pusat, di level provinsi maupun di kabupaten. Itu Mbak. Oh iya, ada satu lagi. Apa Pak? Iya, ini baru kami rintis bulan Mei lalu. Kami memberikan tagline namanya Bergembira. Apa itu Pak? Program apa lagi Pak?
bergerak bersih pura. Oh, singkatan tadi itu, Iya, Pak. anonim itu ya. Anonim ya. Anonim Iya, atau anonim akronim. ya. Entahlah, Pak. Iya. Jadi Seperti apa itu, Pak, kegiatannya? ya. Jadi di Banyuwangi ini Ya. itu kan ada penyuluh, Ya. ada guru. Guru. Penyuluh itu ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang non PNS gitu Iya. kan, sama seperti guru Ya. guru pendidikan agama Hindu. Terus kemudian juga ada Prada, Ya. Perhimpunan Pemuda Hindu, Ya. ya kan, Perhimpunan Pemuda Hindu DPK, Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuwangi gitu kan. Terus ada juga namanya WHDI dan lain sebagainya, banyak. Nah, mereka saya ajak untuk melakukan aksi nyata Oke. yang benar-benar langsung menyentuh kepada umat, yaitu bersih-bersih pura. Bergerak Bersih-bersih pura. Iya. Dan orientasinya itu adalah ke tempat-tempat ibadah Ya. yang notabene umat di sana, Ya. di pura tersebut hanya sedikit. Yang minim umatnya gitu minim ya. umatnya itu kan, minim umatnya. Misalkan di mana, Pak? Misal Yang sudah pernah dikunjungi kemarin ya? itu yang terakhir saja ya. Ya, yang terakhir. Yang dua kesempatan periode ya. Bulan Juli lalu kami bulan Agustus lalu kami di Sarongan, Sarongan itu daerah mana, Pak? Pesanggaran, Pesanggaran. arah ke Sukomadi sana. Di desa ujung selatan. paling ujung selatan. Iya. Banyuwangi. Ya mudah-mudahan saya tidak salah ya, karena saya bukan asli Banyuwangi. Jadi ya, tempatnya di Sarongan, di mana di Pesanggaran, kecamatan. Ada berapa, Pesanggaran. Pak, di sana Di umatnya, Pak? sana ada 7 kakak, itu pun sudah sepuh-sepuh semuanya. Oh, kasihan ya, Pak ya. Ya, jadi berdasarkan info-info dari teman-teman penyuluh, kemudian saya sendiri juga dengan Jumatulan itu gitu kan, akhirnya kita bisa menentukan di mana bergembira. Nah, Diadakan. Gitu ya. Dan ternyata benar di Sarongan itu tadi yang saya katakan. Begitu saya tanya, kenal nggak Mbah? Saya panggilnya Mbah. Iya. Karena di sana Udah sudah ada sepuh-sepuh ya. Iya. Itu kan. Di sana kenal nggak sama Kementerian Agama? Bengong semuanya. Nggak ada yang kenal. Nggak gitu ada kan. yang tahu ya, Pak ya. Bahkan ketika itu kita rombongan ke sana pada bingung. Ini ngopo? Ini pada mau ngapain gitu kan. Takutnya mau demo, Pak, nanti pikirannya. Mungkin ya. Iya. Mungkin itu. Tapi setelah itu kita memberikan penjelasan, kita berikan pembinaan, ya setungkara mereka akhirnya sedikit demi sedikit mulai mengenal gitu kan. Iya. Nah, terus kemudian yang terakhir lagi kemarin itu ada di Songgon. Songgon. Ya, di Kecamatan Songgon sini. Songgon. Betul. Itu di sana ada Kampung Bali. Iya. Itu kan di sana hanya ada 14 kakak. Oh, ada 14 kakak. Iya, 14 kakak. 14 kakak yang setelah saya tanya juga itu dari 14 kakak itu hanya sebagian yang mengenal Kementerian Agama. Oh, aduh. Nah, sehingga di sini selain kami melakukan pembinaan, kami juga memperkenalkan diri kan itu ya, sama sosialisasi program-program ini lah. Dan Astungkara dengan adanya program-program seperti ini, seperti Jumatulan, bergembira gitu kan, itu sangat diterima dengan antusias oleh umat kita. Ya, Astungkara ya, Pak Astungkara, ya. iya, Astungkara. Dan akhirnya mereka mau belajar, mereka mau istilahnya latihan gitu kan, bagaimana mengikuti program dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama gitu dan lain sebagainya. Terus Pokoknya bertanya-tanya ya, gitu ya. Nanti kapan-kapan saja Mbak Yeni. Iya. Ya. Boleh Pak, boleh. Baik. Ya. Baik Bapak. Ya. Itu programnya sangat luar biasa ya. Ya. Walaupun terlihat sederhana, hanya dolan, hanya bersih-bersih. Betul. Tapi manfaatnya yang didapat itu sangat banyak. Betul. Di samping kita dekat dengan umat. Ya. Membersihkan rumah ibadah. Betul. Itu kan sama halnya dengan kita beribadah juga ya Pak ya. Iya. Terus selain itu umat jadi mengerti gimana Kementerian Agama. Betul. Gitu. Mereka juga tidak merasa sendiri gitu ya Pak ya. Oh iya. Intinya kayak
merasa oh ternyata kita ini ada yang ngayomi di Iya. atas kita. Bahkan gitu. gini Mbak Yeni, kepada mereka saya katakan, Bapak Ibu jangan merasa sendiri, jangan merasa dianaktirikan, gitu kan. Karena kita sebagai umat Hindu itu ada kok perwakilannya, ada penyelenggara Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, saya gitu kan. Nah, sehingga saya sampaikan, silahkan nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada acara ke Banyuwangi, silahkan mampir Iya. ke kantor. Dan saya katakan, kantor itu tidak hanya kantornya pegawai Kementerian Agama, tidak hanya kantornya penyelenggara Hindu, tapi itu adalah rumah kita. Iya. Itu adalah rumah semua umat beragama. Nah, sehingga bebas mau datang gitu kan. Iya. Mau datang, mau apa sekedar mampir, monggo, sangat terbuka kami. Iya. Dan itulah yang menjadi harapan kami. Saya bilang gitu. Iya. Iya, Karena Pak. Setengkara itu direspon baiklah pokoknya sama mereka Luar itu. biasa ya Pak ya. Iya, karena gini ya Mbak Yeni ya. Jadi saya tidak muluk-muluk dalam program itu, saya tidak muluk-muluk. Karena kenapa? Karena memang saya mempelajari karakteristik umat kita itu kan di apa namanya, kalau dikasih satu program yang terlalu ini kayaknya malah ini. Nah, sehingga untuk tahap awal ini ya dengan cara-cara yang sederhana itu saja gitu. Ya mudah-mudahan sederhana tapi penuh makna gitu ya. Ya, swaha ya Pak ya. Swaha, ya. Swaha. Ya. Baik Betul. Bapak, dari program-program itu tentu Bapak kan tidak sendiri ya Pak ya. Oh iya. Bapak iya, itu melibatkan berbagai pihak lah ya Pak iya. ya. Betul, betul. Nah, kalau boleh tahu pihak siapa saja sih Pak yang terlibat dalam program Baik. Bapak? Dari awal itu Iya. ya, dari awal saya sampai di Banyuwangi itu saya selalu menyampaikan dimanapun bahwa ketika kita bicara tentang keumatan Hindu khususnya, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya. Kita tidak bisa kita tidak bisa masing-masing gitu. Harus membutuhkan kolaborasi, kan itu. Membutuhkan kolaborasi. Penyelenggara tidak bisa menyelesaikan sendiri urusan di Banyuwangi. Saya katakan juga Parisade, PHDI gitu kan, itu juga tidak bisa sendiri. Pokjalo juga tidak bisa sendiri. Perada tidak bisa sendiri. WHDI dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya saya mencoba membangun sinergisitas gitu kan dengan mereka, dengan Pokjalo, dengan para guru melalui MGMP maupun KKG, dengan pengawas pendidikannya, dengan lembaga-lembaga seperti Perada, seperti WHDI, kemudian Pecalang gitu kan. Nah, jadi saya membangun sinergisitas dengan mereka. Dan Setengara dalam hal program-program seperti tadi yang saya sampaikan, Jumatulan, bergembira, itu mereka sangat mensupport dan bahkan tidak jarang mereka mendampingi Pak. Di tengah-tengah ikut kesibukan keliling, ikut ikut dolan gitu ya Pak ya. Iya, memang seperti itu. Dan itu satu indikasi bahwa oh ternyata sekarang Kementerian Agama sudah mulai dikenal, sudah mulai diperhatikan oleh umat gitu. Iya Mbak. Nah, tadi kan disebutkan ya Pak ya, banyak lembaga yang terlibat. Seperti Prada. Prada itu perhimpunan apa Pak? Perhimpunan Pemuda Hindu. Perhimpunan Pemuda Hindu. Itu di level dari pusat sampai ke kabupaten. Ya. Kebetulan kemarin saya habis diundang ke mereka Mbak. Oh, iya. Selama 1 tahun itu saya dalam sambutan saya katakan setahun saya di Banyuwangi itu saya belum pernah bertemu dengan Prada. Sekalinya bertemu kok pergantian pengurus gitu kan. Iya. Itu. Nah, terus kemudian saya juga mengajak dan memotivasi teman-teman kita yang masih muda-muda ini itu untuk selalu semangat, untuk selalu mengabdi gitu kan. Karena ya pemuda-pemuda ini kan calon generasi kita, calon-calon
pemimpin ya, masa pemimpin, depan gitu ya. kan, sehingga harus dibekali yang baik, yang kuat lah gitu, khususnya serada dan bakti serta pengetahuan bagaimana berorganisasi gitu. Iya. Kemudian tadi juga disebutkan ya Pak ya, ada pecalang. Pecalang itu apa Pak? Nah, pecalang itu apa ya? Pecalang itu kan sebenarnya dari Bali ya. Iya. Dari Bali itu kalau sederhananya gitu, Iya. itu polisinya ya umat Hindu lah gitu Penjaga kira-kira. keamanan. Penjaga keamanan Ketika gitu. saat beribadah gitu Pak. Iya, betul. Nah, di Banyuwangi itu ternyata juga ada sekitar 285 kalau tidak salah. Banyak juga ya Pak Banyak ya, juga. ternyata ya Pak ya. Kemarin kami mengikuti BIMTEK di Pecalang, Pecalang. se-Jawa Timur, Oh. di Alas Purwasana. Dipusatkan di Banyuwangi. Di Banyuwangi, Iya, dihadiri Pak. oleh kurang lebih sekitar 400 sampai 500 lah itu, se-Jawa Timur. Itu, Mbak. Iya. Mereka juga peran mereka juga luar biasa itu. Di samping lembaga-lembaga yang lain ya, Iya, Pak, Pasraman, kemudian majelis kita, Parisade itu juga luar biasa Iya. mensupport kita itu. Iya. Berarti di Banyuwangi itu banyak lembaga keagamaan Hindu ya Pak ya? Oh banyak. WHDI. Iya, gitu kan. selain Pecalang, Perada, PHDI, ada apa lagi Pak? WHDI. WHDI itu perhimpunan wanita apa Pak? Wanita Hindu. Hindu. Nah, Wanita ibu-ibu Hindu ya, Jawa. ibunya Ya, Pak, itu ya. ibu-ibu dan syukur-syukur remaja putri. Mbak Yeni bisa ikut gabung sana. Boleh Pak. Kemudian Pak, selain itu kan tadi disebutkan juga ya ada 3 layanan tadi itu. Mm-mm. Di dalamnya kan tentu melibatkan pengawas, Betul. para guru dan para penyuluh ya Pak ya. Mm-mm. Nah, selama ini bagaimana Pak? Penyelenggara Membangun Hindu ya, sinergisitas sinergisitasnya kan? Oh, itu ya. seperti apa Baik. dengan umat? Ya, nah kami berupaya membangun sinergitas itu dengan keterbukaan, kan itu, dengan edukasi yang apa ya, kira-kira tidak memberikan harapan-harapan yang muluk-muluk lah gitu kira-kira. Jadi teman-teman penyuluh, teman-teman guru, pengawas yang notabene itu adalah bernaung di Kementerian Agama, saya mencoba untuk memberikan satu pemahaman bahwa kita ini sebagai abdi negara. Jadi ada satu tanggung jawab moral di sana untuk kita ikut membangun dan mempertahankan Hindu kan itu kan. Iya. Nah, tentunya dengan etika-etika yang sesuai, yang tidak bertabrakan, yang tidak melanggar semangat moderasi beragama gitu ya. Semangat moderasi. Dan apalagi kalau kita bicara 5 budaya kerja itu kan, Kementerian Agama ada namanya keteladanan. Paling tidak kita harus memberikan keteladanan, contoh kepada masyarakat gitu. Iya, masa kita entah itu sebagai penyelenggara, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai pengawas atau penyuluh, itu kan sebenarnya esensinya tugasnya sama, yaitu memberikan pembinaan kepada umat gitu kan. Nah, sehingga kita harus memberikan teladan yang baik dan edukasi yang baik juga. Itu saya mau berat loh Pak itu Pak. Wah, iya. Dan akhirnya dengan hal semacam itu kita bicara kepada umat itu kan lebih memiliki nilai gitu kan. Itu. Jadi tidak hanya sebatas teori gitu. Gitu Mbak. Tadi kan Bapak cerita kalau sudah 1 tahun lebih, seminggu lah ya Pak ya, di sini ya. Lebih ya, benar. Tentu banyak sekali pengalaman yang didapat ya Pak ya. Wow, iya. Boleh Bapak cerita ke sahabat podcast pengalaman yang pernah dilalui selama di sini. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, banyak pengalaman baru ya, dibandingin tempat kerja atau tempat dinas sebelumnya gitu kan. Sebelumnya di mana Bapak? Saya di Direktorat Mbak, saya di Kementerian Agama Pusat di Bima Sindunya gitu kan. Nah begitu saya ketemu dengan saya dinas ke Banyuwangi, langsung bersentuhan dengan umat,
macam-macam pokoknya. Ya kan, ibarat kalau boleh saya ibaratkan iki. Iya. Saya seorang guru. Iya. Seorang guru yang seorang guru matematika. Dalam penyampaian pelajaran saya menyampaikan tentang matematika gitu kan. Tapi bisa jadi nanti audien dalam hal ini umat yang ditanyakan apa? Soal bahasa Indonesia, soal bahasa Inggris. Waduh, itu. Tapi itulah satu tantangan, Pak. Harus menguasai semuanya ya, Pak ya. Ya tidak harus menguasai semuanya, tetapi paling tidak kita bisa memberikan satu keterangan, satu pencerahan yang kira-kira sangat mengedukasi saja gitu. Kalau memang kita tidak atau belum paham ya sementara kita tampung lah gitu kan untuk kita tanyakan gitu. Itu banyak sekali Pak pengalamannya ya Pak ya. Nanti kalau saya sampaikan di sini wah bisa seharian tidak cukup kita. Ya Pak ya. Ya. Baik Pak, selain pengalaman tentu Bapak kan pasti menemukan kendala ya Pak ya. Di lapangan kan tentu pasti ada kendala ya Pak. Betul. Boleh disampaikan kepada sahabat podcast? Wah, nggak ada kendala. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Pokoknya asal kita melakukan sesuatu itu dengan happy. Ya dan komitmen gitu kan. Itu astungkar kendala itu akan dengan sendirinya nih kayak gitu kan. Biasalah. Luar biasa ya Pak ya. Itu. Karena kalau kendala itu kalau saya bilang ya. Jangan jadikan sesuatu yang kecil itu sebagai kendala. Gitu kan. Jangan jadikan sesuatu yang kecil itu sebagai kendala, tapi satu tantangan ya. Tantangan yang harus diselesaikan itu kan. Iya Pak. Karena kalau nanti menganggap sedikit-dikit hambatan, dikit-dikit kendala, lah itu yang yang penting saya menerapkan itu komunikasi yang baik, koordinasi gitu kan, dan punya komitmen. Itu sudah. Ya kan? Dan tambah lagi ya kita membangun sinergi dengan lembaga-lembaga, bersinergi dengan unsur-unsur yang ada gitu kan. Termasuk di dalamnya sendiri. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang sudah mensupport dalam hal kinerja kami gitu kan. Dan juga teman-teman seluruh pimpinan dan pegawai yang ada di Kementerian Agama. Supportnya luar biasa. Dan itulah salah satu kekuatan kami untuk bisa melaksanakan tugas kami di Kabupaten Banyuwangi. Astungkara ya Pak ya. Baik, Bapak tadi kan bilang tidak ada kendala ya Pak ya. Berarti saya nggak jadi nanya ini Pak, nggak jadi nanya solusi dari kendala itu atau kiat-kiat untuk mengatasi ya Pak ya. Baik Pak, karena kita dibatasi oleh waktu ya Pak ya. Baik, ya. Nah, mungkin terakhir ini Pak ya. Gimana? Apa harapan Bapak ke depan terkait kemajuan umat Hindu yang ada di Banyuwangi? Ya. Gimana Pak? Gitu ya. Jadi gini, Banyuwangi ini umat Hindunya banyak. Bahkan dibilang populasinya nomor 2. Itu kan setelah sahabat kita Muslim kan itu. Nah. Sehingga saya punya harapan, saya kesini itu punya harapan untuk kita bagaimana secara administrasi lebih tertata gitu kan. Karena banyak daerah-daerah di lain itu merasa dianaktirikan, merasa kesampingkan dan lain sebagainya atau apapun lah itu sebutannya. Nah, padahal kalau kita menyadari semua itu kan berangkat dari satu administrasi yang baik. Iya Pak. Penataan yang baik kan itu. Nah kalau selama kita belum bisa tertata, belum bisa menata diri, ya kan, ya kita mau bilang lebih jauh kan ya kayaknya kurang pas kan itu kan. Nah, sehingga keberadaan kami di sini, kami akan mencoba untuk menata umat Hindu lebih baik, lebih secara administrasi lebih lebih terstruktur kan itu kan. Nah sehingga nanti harapannya ke depan itu umat Hindu akan selalu bangga dengan Hindunya. Kan itu ya. Akan selalu bangga dengan Hindunya. Dan harapan saya juga teman-teman dan unsur-unsur lembaga-lembaga kita bisa saling bersinergi, kita saling bahu membahu untuk menjaga kelestarian
ajaran-ajaran agama Hindu di Kabupaten Banyuwangi khususnya. Iya. Gitu Mbak Yeni ya. Iya. Dan ini sekaligus saya mohon maaf ini, saya tidak Kenapa, bisa Pak? tidak bisa lama-lama karena Iya. habis ini saya ada agenda untuk keluar kantor. Kemana Bapak? Ada apa ya namanya? Harus disampaikan toh. Boleh. Ya, ada beberapa undangan yang harus kami hadiri dan ada beberapa pembinaan yang harus kami lakukan kepada Niki. Gitu ya Mbak Yeni ya. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya. Semoga semua yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk sahabat Ya, podcast terima Kemangi kasih. dimanapun berada. Mudah-mudahan. Ya. Awiknamastu. Ya. Saya Yeni dan Bapak Oksan Wibowo mohon undur diri, kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.